Udah ada belum? Bacot. Mulai ya. Selamat pagi, Bu Setia, selaku dosen pengampu mata kuliah sumber daya manusia dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, saya dan partner saya ingin mempresentasikan hasil kinerja kami. Sebelum kami masuk ke materi, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sinta Jessica dengan NIM 2022-6347. Saya Muhammad Rifki Argia Widadana dengan NIM 2022-60247. Saya Natasha Kahla dengan NIM 2022-6250. Dan saya Muhammad Fajar dengan NIM 2022-60276. Saya Rosmala Dewi Najriah dengan NIM 2022-60348. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang Human Resource Management and Strategy for Match. Nah, dari judulnya dia tuh kalian pasti udah paham ya, teman-teman semua tuh pasti udah tahu. Nah, pada Human Resource Management and Strategy for Match ini kita akan membahas manajemen sumber daya manusia dan kinerja strateginya. Nah, di slide berikutnya ini ada proses manajemen strategi. Nah, sebelum kita tahu apa sih itu proses manajemen strategis, kita akan membahas tentang pengertiannya dulu nih. Rencana strategis itu apa sih? Nah, jadi rencana strategis itu adalah rencana keseluruhan perusahaan tentang bagaimana ia mencocokkan kekuatan dan kelemahan internalnya dengan peluang dan ancaman internalnya untuk mempertahankan posisi kompetitif manajemen strategis, proses mengirimasi dan melaksanakan rencana strategis organisasi dengan mencocokkan kemampuan perusahaan, kekuatan dan kelemahan dengan penuntunan lingkungan, pesaing, pelanggan, dan pemasok lainnya. Nah, kita sudah membahas atau sudah tahu nih apa sih itu pengertian dari rencana strategis. Atau kalau kayak dengan bahasa singkatnya itu dengan bahasa yang mudah diingat tuh, jadi ini rencana strategis adalah rencana keseluruhan perusahaan tentang bagaimana ia mencocokkan kekuatan dan kelemahan internalnya dengan peluang ancaman eksternalnya. Terus untuk manajemen strategisnya itu mengintegrasi dan melaksanakan rencana strategis organisasi dengan mencocokkan kemampuan perusahaan. Itu dari kekuatan dan kelemahan dengan tuntunan lingkungan. Nah, dari tuntunan lingkungannya itu ada pesaing, pelanggan, pemasok gitu. Nah, di slide berikutnya ini kita akan membahas tentang proses manajemen strategis dimulai dengan bertanya. Kok dengan bertanya, buat apa bertanya itu? Nah, di sini ada salah satu pertanyaannya nih. Jadi itu pertanyaannya bisnis apa sih yang kita geluti? Nah, dari arti geluti ini itu bukan dimaksud kayak kita tuh berantem, kita tuh kayak adu argumen, bukan. Di sini tuh yang maksud geluti itu adalah seorang manajer atau seorang pengusaha ingin mencetuskan produk baru. Produknya ini buat apa sih? Produknya ini dipakai untuk siapa aja? Dan produknya ini dijual di mana gitu. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini manajer mendefinisikan bisnis perusahaan saat ini khususnya. Nah, contohnya itu kayak seperti ini. Produk apa yang kami jual, di mana kami menjualnya, dan bagaimana produk atau layanan kami berbeda dari pesaing kami. Nah, jadi arti kata geluti itu ini, bukan yang kayak berantem mengadu argumen gitu. Nah, di sini tuh ada contohnya ada perusahaan Coca-Cola sebagian besar menjual minuman manis seperti Coke and Sprite. Sedangkan PepsiCo, ada kata PepsiCo. Nah, teman-teman semua udah tahu kan arti kata PepsiCo ini atau tahu kan perusahaan PepsiCo itu apa sih? Nah, jadi PepsiCo ini itu adalah perusahaan yang menjual minuman, tetapi juga makanan seperti Quaker, Oats, Kripik, Fritos, dan Quaker di PepsiCo ini tuh dia menjual kayak makanan-makanan yang ciki-cikian gitu, kayak slice, Cheetos, dan lain-lain. Nah, mereka itu bersaing. Nah, antara si perusahaan Coca-Cola dan perusahaan PepsiCo itu mereka saling bersaing antara minuman manis dan makanan yang asin gitu. Bersaing. Kalau yang si Coca-Cola ini dia itu lebih kalau si Coca-Cola ini lebih berkonsentrasi pada minuman manis dan meningkatkan iklan untuk meningkatkan penjualan. Nah, kalau si PepsiCo ini lebih diverifikasi dengan menjualan lebih banyak makanan seperti keripik. Nah, jadi teman-teman semua udah tahu kan perbedaan antara Coca-Cola dan si PepsiCo. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki. Next. Materi selanjutnya adalah 7 langkah proses manajemen strategi. Yang pertama, bertanya, bisnis apa yang kita geluti sekarang? 2,
mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman internal dan eksternal perusahaan. Ketiga, merumuskan arah bisnis baru. Keempat, memutuskan tujuan strategi. Kelima, memilih strategi atau tindakan tertentu. Keenam, mengimplementasikan rencana strategis. Dan yang terakhir, mengevaluasi rencana strategis. Next. Selanjutnya ada proses manajemen strategis. Proses manajemen strategis ini terbagi menjadi 7 langkah. Yang pertama, dana bisnis saat ini. Langkah kedua, melakukan audit eksternal dan internal. Langkah ketiga, formulasikan baru dan terarah. Keempat, terjemahkan misi menjadi tujuan strategis. Kelima, memutuskan strategi untuk mencapai tujuan strategis. Keenam, menerapkan strategi. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja. Perencanaan strategis ini dibagi menjadi dua, yaitu strategis eksekusi dan strategis evaluasi. Next. Ini strategi dalam prosesnya. Manajer terlibat dalam 3 jenis atau tingkatan perencanaan strategis. Perencanaan strategis tingkat perusahaan, perencanaan strategis unit baru atau persaingan, dan perencanaan strategis fungsional atau departemen. Di tabel tersebut, strategi tingkat korporasi dibagi menjadi 3, yaitu strategi bersaing. Strategi bersaing ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi fungsional. Departemen penjualan, bagaimana kita mendukung strategi kompetitif bisnis. Yang kedua, strategi fungsional. Departemen produksi, bagaimana kita mendukung strategi kompetitif bisnis. Yang ketiga, strategi fungsional. Departemen sumber daya manusia, bagaimana kita mendukung strategi kompetitif bisnis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, selanjutnya di sini ada manajemen sumber daya manusia strategis. Dari tujuannya sendiri, mereka harus memiliki strategi fungsional yang akan mendukung strategi kompetitif dan tujuan strategi seluruh perusahaan. Dan sebelum itu, kita juga harus mengetahui dulu nih apa sih yang dimaksud strategi fungsional. Strategi fungsional itu adalah sebuah strategi yang mengidentifikasi aktivitas luas yang akan dikejar setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai tujuan kompetitifnya. Dan selain itu, kita juga harus mengetahui nih apa itu strategi kompetitif. Strategi kompetitif sendiri adalah sebuah strategi yang mengidentifikasi bagaimana membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang bisnis di pasar. Selain itu juga terdapat keunggulan kompetitif setiap faktor yang memungkinkan organisasi untuk membedakan produk atau layanannya dari para pesaingnya untuk meningkatkan pangsa pasar. Kemudian bagian pemasaran akan memiliki strategi pemasaran. Departemen produksi akan memiliki strategi produksinya sendiri, dan Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM juga akan memiliki strategi manajemen sumber dayanya sendiri. Jadi di setiap masing-masing departemen memiliki strateginya masing-masing. Next. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia strategis. Sebelum itu, kalian udah pada tahu belum sih apa itu manajemen sumber daya manusia strategis? Manajemen sumber daya manusia strategis itu adalah manajemen sumber daya manusia strategis merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Tujuan mereka harus memiliki strategi fungsional yang akan mendukung strategi kompetitif dan tujuan strategis seluruh perusahaan. Bagian pemasaran akan memiliki strategi pemasaran. Departemen produksi akan memiliki strategi produksi. Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM juga akan memiliki strategi manajemen sumber daya manusia. Next. Dan kemudian di sini ada alat manajemen sumber daya manusia strategis.
Manajer menggunakan beberapa alat untuk menerjemahkan tujuan strategis perusahaan ke dalam kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia. Alat-alat ini termasuk peta strategi, kartu skor SDM, dan dashboard digital. Dalam alat manajemen sumber daya manusia strategi sendiri, manajer menggunakan beberapa alat untuk menerjemahkan tujuan strategis perusahaan ke dalam kebijakan dalam praktik manajemen sumber daya manusia. Alat-alat ini termasuk peta, strategi, kartu skor SDM, dan dashboard digital. Untuk peta strategi sendiri adalah alat grafis yang merangkum rantai kegiatan itu, yang berkontribusi pada kesuksesan perusahaan dan dengan demikian menunjukkan kepada karyawan gambaran besar tentang bagaimana kinerja mereka berkontribusi untuk mencapai tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Peta strategi sebuah alat perencanaan strategi yang menunjukkan gambaran besar. Jadi, masing-masing departemen juga memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan strategis perusahaan secara keseluruhan. Dan kemudian ada kartu skor SDM. Dalam kartu skor SDM sendiri adalah suatu proses untuk menetapkan sasaran atau metrik keuangan dan non-keuangan ke rantai aktivitas terkait manajemen sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan dan untuk memantau hasil. Dan yang terakhir ada dashboard digital, yaitu menyajikan manajer dengan grafik dan bagian desktop, sehingga dia mendapat gambaran tentang di mana perusahaan telah berada dan kemana arahnya dalam kaitannya dengan setiap aktivitas di peta strategi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya ada alat analitik data. Sebelum mengenai alat analitik data, analisis data berarti menggunakan analisis statistik dan juga matematika untuk menemukan hubungan dan juga membuat prediksi. Talent analytic seperti ini memungkinkan pemberi kerja untuk menganalisis bersama dengan data karyawan, seperti contohnya yaitu ada demografi karyawan, pelatihan, dan juga peringkat kinerja. Dari sumber tradisional seperti catatan karyawan, serta data dari sumber baru, seperti contoh ada situs media sosial internal perusahaan, pelacakan GPS, dan aktivitas email. Pemberi kerja kemudian menggunakan analitik bakat atau analitik data yang diterapkan pada masalah SDM. Ada beberapa pemberi kerja menggunakan analitik bakat untuk menjawab beberapa jenis pertanyaan manajemen bakat. Yang pertama yaitu fakta sumber daya manusia. Misalkan, apa indikator utama kesehatan seluruh organisasi saya? Yang kedua ada HR analitik, misalnya unit, departemen, atau individu mana yang membutuhkan perhatian. Yang ketiga ada analisis investasi sumber daya manusia. Alat digital seperti analitik bakat memungkinkan manajer SDM menjadi lebih ilmiah dan juga analitis. Slide berikutnya ada sistem kinerja berkinerja tinggi atau HPWS. HPWS adalah seperangkat kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia yang bersama-sama menghasilkan kinerja karyawan yang unggul. Keterlibatan dan juga kinerja keterlibatan karyawan mengacu pada keterlibatan secara psikologis, terhubung dengan dan berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan seseorang. Karyawan yang terlibat mengalami konektivitas tingkat tinggi dengan tugas pekerjaan mereka dan bekerja keras untuk mencapai tujuan terkait tugas mereka. Slide berikutnya adalah bagaimana melakukan strategi melibatkan karyawan. Dengan cara yang pertama yaitu ada Accenture, menilai beberapa positif karyawan berbicara tentang perusahaan dan merekomendasikannya kepada orang lain. Yang kedua ada melihat siapa yang bertahan dengan perusahaan dan juga mengapa. Yang ketiga itu ada melihat berjuang. Misalnya apakah karyawan mengambil peran aktif dalam kesuksesan organisasi secara keseluruhan dengan bergerak lebih dari sekedar melakukan tugas. Selanjutnya slide akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu bagaimana melakukan strategi keterlibatan karyawan. Yang pertama, Kia UK menetapkan tujuan program yang terukur. Nah, Kia UK menetapkan tujuan program yang terukur. Tujuan ini termasuk meningkatkan setidaknya 10% skor umpan balik survei untuk perilaku manajer lini dalam hal komunikasi. Kualitas umpan balik penilaian yang mereka berikan kepada bawahan langsung mereka, pengakuan atas pekerjaan yang dilakukan, dan rasa hormat antara manajer dan karyawan. Tujuan lainnya termasuk mengurangi biaya perputaran karyawan, misalnya biaya rekrutmen, setidaknya 10% per tahun. Yang kedua, Kia UK mengadakan program pengembangan kepemimpinan yang ekstensif. Misalnya, mengirim semua manajer untuk pelatihan guna meningkatkan keterampilan manajemen mereka. Ya, kemudian menguji keterampilan baru dengan alat penilaian 360 derajat, yaitu meminta atasan, rekan, dan bawahan manajer menilai keterampilan kepemimpinan baru manajer. Yang ketiga, Kia UK melembagakan program pengenalan karyawan baru. Ini termasuk misalnya memberikan penghargaan luar biasa kepada karyawan terpilih setiap 3 bulan dan kartu terima kasih dia untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Nah, yang keempat, Kia UK meningkatkan komunikasi internal. Sebagai contoh, dia melembagakan pengarahan karyawan triwulanan dan penggunaan penilaian kinerja yang lebih ekstensif dan meluncurkan internet perusahaan baru yang disebut Kia Vision. Ini memberikan informasi bisnis utama dan komunike berguna lainnya kepada semua karyawan. Berdasarkan umpan balik karyawan, Kia UK juga memutuskan sebagian dari komunikasi yang ditingkatkan untuk melembagakan forum karyawan. Ini terdiri dari perwakilan dari setiap departemen. Forum pada dasarnya memberdayakan dan melibatkan karyawan dengan memungkinkan mereka untuk mengungkapkan pendapat, saran, dan kekhawatiran tentang pekerjaan mereka. Yang kelima, Kia melembagakan program pengembangan karyawan baru. Ini melibatkan penggunaan proses penilaian perusahaan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan karyawan. Kia kemudian membuat rencana pelatihan untuk setiap karyawan. Ini mendasarkan rencana ini pada kebutuhan Kia dan aspirasi karir yang dinyatakan karyawan. Yang keenam, Kia UK membuat sejumlah perusahaan pada kompensasi dan kebijakan lainnya. Kia UK membuat sejumlah perusahaan pada kompensasi dan kebijakan lainnya, misalnya menghilangkan bonus dan mengganti kenaikan gaji berbasis persentase tarif tetap. Itu juga menulis ulang seluruh buku pegangan karyawan dan semua kebijakan dan prosedur SDM untuk memastikan mereka selaras dengan nilai-nilai budaya. Hasilnya, program keterlibatan karyawan baru sangat mengesankan. Kebijakan dan praktik SDM yang akan menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Program keterlibatan karyawan Kia menggambarkan bagaimana satu perusahaan benar-benar melakukan ini. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.